Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, yang terhormat Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 14 dengan materi Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dipadukan dengan media Wordspace atau Acakarta, serta siswa harus membuat proyek media infografis. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Selalu baik ya. Kelas apa ini tuh? Kompak ya, 14 ya. Gimana hari Minggunya? Oh baik. Jadi hari Minggu baik. Kalau hari Senin? Enggak. Baik-baik saja ya. Oke, aduh. Kayaknya ada yang ketinggalan nih. Oh, ada deh, ada. Aman. Oke, kayaknya kita harus berdoa dulu ya sebelum pembelajaran berlangsung. Ya, boleh silakan dipimpin sama ketuanya. Ketua. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar lebih kelancaran saat melakukan pembelajaran. Berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah ya. Sudah berdoa. Semoga sehat-sehat ya kalian. Ngomong absennya mana ya? Oh ini ya. Absennya. Ada yang tidak sekolah atau hadir semua? Hadir semua ya. Aman ya. Ini bukan pulpen ya, salah. Aduh. Kita isi dulu ya. Oke, hadir semua ya. Oke. Ini barangkali ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari ini. Ada barangkali? Kan minggu lalu kita tuh belajar tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Atau bingung? Bingung. Udah, kita kan udah sering ketemu ya. Hampir ya 1 minggu sekali kita selalu bercengkrama. Kemudian Anda ada 1 hari libur di rumah. Itu biasanya dimanfaatkan untuk belajar atau untuk main? Tidur, main. Atau ke pasar malam ya? Pasar malam. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, belajar itu kan tidak harus di sekolah juga kan, bisa di rumah, bisa lewat, mungkin Anda tuh senang dengan yang namanya Instagram, YouTube kan. Sebetulnya penting nggak sih belajar sejarah? Ya, penting sih. Pentingnya apa? Kita bisa lebih mengenal budaya-budaya. Mengenal budaya. Contohnya budaya apa? Budaya Hindu-Buddha. Budaya Hindu-Buddha. Takut ya. Nah, jadi belajar sejarah itu sebetulnya kita harus punya motivasi dulu ya. Motivasinya apa? Karena kalau kita mengingat dari berbagai macam pahlawan yang pernah berjuang untuk kita harus menghargai ya. Contohnya mungkin kalau di Jawa Barat ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika itu pahlawan dalam pendidikan yang memperjuangkan hak-haknya mungkin sebagian dari perempuan yang ada di daerah Bandung. Adakah orang yang bodoh? Tidak ya. Semuanya tuh rajin,
paling ya males ya. Jadi beda. Ada yang males-malesan? Pasti ada ya. Pasti ada. Mungkin pembelajaran juga ada beberapa yang, apa ini sih Pak belajar sejarah? Kan kita juga nanti kerja nggak belajar sejarah juga. Ya kerja, iya sih memang tidak ada hubungannya gitu kalau secara langsung. Tapi kan setidaknya Anda, apa ya itu yang namanya tuh? Saya jadi mikir dulu ya, loading ya. Pengetahuan Anda bertambah, kemudian kemampuan Anda dalam segi berbicara juga bisa dibandingkan lah dengan orang zaman dulu. Mungkin bacaan Anda tidak hanya dari buku teks, dari media. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang di Indonesia. Jadi ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tujuannya adalah Anda bisa memecahkan masalah. Jadi nanti sama saya dikasih masalah berupa word square gitu kan. Bukan masalah hidup ya. Masalah hidup udah pasti berat, tapi insya Allah segala sesuatu itu ada jalannya, solusi. Ya. Jalan banyak tuh jalan, itu juga jalan. Ya jalan keluarnya. Nah, jadi saya jadi lupa ya. Tadi sampai di mana ya tadi? Oh tujuan, ya tujuan. Nah tujuan yang kedua, memang kalau di kelas itu bawaannya saya tuh pengen berkomedi gitu. Karena ngelihat wajah-wajah Anda tuh lucu-lucu. Nah, yang kedua itu adalah Anda mampu melaksanakan proyek. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang, kita buka dulu rank. Nah, ini kutai. Apa sih bedanya Yupa dengan prasasti? Anda pasti sering dengar namanya Yupi ya. Kalau Yupi pasti tahu ya. Apa Yupi? Permen. Oh, permen. Enak nggak? Enak. Kalau ini enak nggak? Enggak. Kenapa nggak? Oh batu. Oh udah pernah tahu batu berarti? Oh kelihatannya. Oke. Oh pinter berarti ya. Boleh dong upload boleh. Kalau kita main ke Kalimantan kan jauh ya. Nah kita analoginya ini aja. Jadi bentuknya seperti ini. Dan ini tuh biasanya kalau di sini ada yupanya, itu untuk mengikat sesuatu gitu. Jadi ada tali di sini ada tali, ada pengikatnya. Oke, saya gambarin aja lah. Kira di sini ada binatang lah. Saya tulis aja binatang. Nah, binatangnya seperti ini. Nanti ada kayak ini kepalanya di sini, kepala misalkan. Kepalanya. Nah, ini ada kayak tali diikat di sini, nanti diikatin ke sini. Nah, Kutai itu dikenal sebagai zaman aksara karena pertama ada tulisan. Terus selanjutnya adalah yupanya, terus keempatnya adalah kerajaan hidup pertama di Indonesia. Kaki, tahu kaki kan? Ya, kaki gajah gitu. Ini kaki gajah bukan? Bukan. Oh, amit-amit ya. Itu kaki gajah benar. Ini ada bentuknya tuh. Ini bercerita tentang kaki Dewa Wisnu. Ya, jadi Purnawarman itu katanya di apa ya? Diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Aduh, nggak aduh sih. Jawabannya very easy, very simple. Nah, kenapa simple? Anda bisa buka internet. Halo Google kan? Abi Badenaros, aku mau bertanya dong. Tapi kadang-kadang jawabannya tidak sesuai ya. Nah, jawaban dari saya, dari berbagai macam bacaan yang pernah saya buka, contohnya adalah dari buku Reclap, Sartono Kartodijo. Kenapa bisa dibaca? Ya karena memang pada saat itu sejaman dengan budaya yang ada di India. Nah, budaya India hari ini masih ada. Apa yang namanya tuh tadi, kegiatan proyek ya. Nah, sebelumnya adalah kita akan mendesain proyek dulu. Nah, saya mau memberikan tadi ya, dari tadi saya ngomong lama banget ya. Ini word square. Nah, word square. Udah bentuk kelompok belum? Udah. Ini udah duduk per kelompok? Oh, belum. Oke, coba diduduk secara berkelompok dulu. Boleh. Oke. Kita lanjutkan kan tadi saya terangkan ya tentang apa? Tahap yang kedua adalah Anda menyusun sebuah project. Nah, project apa proyek ya? Proyek ya. Orang Sunda ya, orang
Indonesia ya, bukan orang Inggris. Di proyeknya nanti saya sampaikan. Tadi kan udah saya sampaikan kan. Nanti Anda tuh memilih salah satu aja. Nah sebelumnya saya mau ngasih LKPD dulu. Ini ada word square. Silakan nanti Anda cari katanya. Ada 15 kata. Untuk apa ya namanya tuh? Membuat Anda semakin pintar ya. Tertantang lah. Iya. Biasanya kan kalau Anda tertantang semakin bagus tuh. Ya. Nah, silakan Anda cari dulu dari 15 kata berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ditulis nama kelompoknya apa, terserah bebas. Atau mau pakai apa? Boleh pakai ini, Bapak. Boleh. Kelompoknya mau pakai nama pewayangan atau apa bebas. Boleh banget. Di internet atau cari di literatur lain. Simpel aja, misalkan di sini apa? Tarumanegara. Apa Tarumanegara tuh? Misalkan kerajaan yang berbau Hindu di ya Indonesia boleh, di Jawa Barat juga boleh. Sepertinya Alisa udah lelah ya. Ya, yuk. Gimana Put? Gampang kan? Kan ini untuk menstimulus Anda supaya termotivasi gitu. Sejarah kan nggak harus apa ya namanya tuh menghafal. Tapi kan bisa juga apa ya teka-teki lah. Itu bisa disebut juga teka-teki, bisa disebut juga acak-acak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya. Boleh. Oke. Kalau udah yang kelompoknya bisa dibalikin lagi tempat duduknya biar rapi. Ya, saya lanjut lagi. Bapaknya seperti duduk ya? Lumayan. Kan kita bentar lagi mau pulang. Tadi kan udah bikin apa ya word square. Terus di sini tuh Anda sudah mengisinya. Nah, selanjutnya kan berhubung kita supaya tidak bosan, supaya tidak saya terus-terusan yang ceramah, di giliran Anda untuk menjelaskan itu. Nah, media infografis itu apa? Jadi nanti dijelaskan di sini gitu. Yang tadi saya sampaikan itu PPT kan, secara singkat. Nah, sebetulnya itu Anda bisa dibuat di berbagai platform apapun ya, aplikasi apapun. Tapi saya saranin kalau yang cepat mah ya mungkin Canva ya. Canva atau enggak selain Canva apa lagi ya? Tahu nggak? Ada yang di website. Di website. Anda udah ke gambar kan? Di Anda nanti itu ada kayak contohnya ada gambarnya, ada penjelasannya secara singkat, Anda nerangin apa, terus step by stepnya misalkan menerangkan tentang pilih salah satu kerajaannya apa, misalkan Kutai ini. Kutai letaknya ada di mana misalkan. Terus ya ada gambar yang relevan. Terus nantinya dituliskan secara singkat atau rinci apa itu di mana letaknya, terus penemuannya apa aja, peninggalannya apa aja, terus runtuhnya kira-kira tuh seperti apa gitu. Itu boleh bebas Anda seperti apa. Kelompoknya yang tadi aja ya? Ya, yang tadi. Nah, nanti setelah Anda melakukan itu, silakan Anda lakukan di rumah atau tadi kan mau ke Pak Awan katanya ya? Mau ke guru kimia ya silakan ke guru kimia dulu. Waktu Anda 1 minggu masih lama, jadi nanti tugasnya bisa dilanjut minggu depan di pembelajaran juga boleh. Pak, misalkan ini kurang apa nanti kita koreksi. Kita harus kompak gitu. Jadi kan kalau kompak buktinya tadi 20 menit selesai ya. Nah, itu juga kita refleksikan bahwa kita pembelajaran juga memahami Hindu Buddha tuh kita tidak bisa belajar sendiri, tapi harus ada teman sharingnya gitu. Ya, itu aja sih kalau ada apa-apa. Jangan lupa ya tugasnya ya. Ya. Mau berdoa?
Oh. Silakan dipimpin lagi Bapak. Siap. Alhamdulillah ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar lebih keselamatan. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Mau langsung pulang. Assalamualaikum. Hai. Ketemu lagi nih. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar biasa kita berdoa ya. Silakan berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Masih semangat? Seperti biasa kita kan jam terakhir ya. Iya. Saya mau absen dulu deh. Absen. Oh Sarah katanya sakit. Terus siapa lagi nih? Kenapa? Oke, semoga yang lagi sakit diangkat apa penyakitnya, sembuh ya. Oke, kemarin itu kan masih inget nggak? Masih. Oh masih. Ada tugas presentasi enggak? Ini makanya diingat Pak. Udah dikerjain di rumah. Atau masih ada yang belum? Oh, udah semua. Wih, rajin. Kan kalau kemarin itu kita sampai tahap ketiga ya. Tahap ketiga itu apa ya, pengelompokan proyeknya kan ya. Terus Anda ngerjain di rumah kurang lebih 1 minggu. Kan biasanya belajar itu kadang ada harus dipaksa juga. Tapi saya pribadi tidak memaksa Anda sebetulnya untuk bagus gitu. Tapi harus sangat bagus. Ya, kan memang kalau pembelajaran itu harus ada motivasinya. Berarti hari ini motivasinya agak beda ya dengan kemarin. Kan kok bukan kemarin ya, apa? Minggu lalu ya, minggu lalu. Bagusnya kenapa? Ya kalau saya lihat kan minggu lalu ya beberapa lah hanya di depan atau enggak yang di belakang doang. Saya hari ini mah udah mulai apa ya? Lebih semangat. Semangat ketemu Bapak. Nah itu ya. Tujuannya masih sama seperti minggu kemarin. Yang pertama, Anda memecahkan masalah udah selesai juga ya. Yang WOSPER itu udah saya nilai. Alhamdulillah ternyata jawaban-jawaban Anda tuh out of the box gitu. Enggak sih, ada beberapa yang mencantumkan namanya itu apa? Sumber, ada yang juga tidak. Ya mungkin dari otak saya, Pak, gitu kan. Di sini tuh ada 6 kelompok ya. Ya. Sekarang giliran Anda untuk mengirimkan. Ntar saya cek dulu ya di sini. Kita buka dulu apa? WA grupnya. Boleh kan kita punya grup kan? Ada kan? Grup apa? Grup lawak? Bersejarah. Boleh saya lihat dulu hasil proyeknya barangkali? Udah dikirim? Ini kelompok berapa? 1. Oh 1. Bagus ya? Iya dong. Wih, kenceng amat Bu. Mana lagi? Nih Pak. Oh, Nih, Pak. ini dulu. Yang kelompok 1 udah. Kutai teh ada yang bercorak Islam, munculnya kerajaan Kutai bercorak Islam. Nah, make muncul. Oh iya nanya dia. Kira aku mau menambahkan. Ini untuk Oh, ente. Kutai. Oh Kutai. Oh berarti beda konteks ini ya. Nah jadi Kutai itu memang ada 2. Kan kemarin yang saya jelaskan itu Kutai Hindu. Kutai Martapura ya kalau nggak salah. Nah kalau yang tadi disampaikan oleh Teteh, kok saya langsung jawab ya? Harusnya lempar dulu. Atau ada yang tahu? Oh enggak. Baru dengar. Kan kalau yang kita pelajari kemarin itu Hindu. Yang mungkin Anda hari ini pakai juga buat nanti presentasi itu juga. Pak, kerajaan kita itu sangat kaya ya Pak. Hmm. Nah, sekarang
aset-aset kerajaan kita teh berada di mana, Pak? Waduh, aset. Tiba-tiba saya otomatis aset tuh megang dia. Takut. Jadi aset Kutai, aset Kutai. Aset Kutai itu sebetulnya ya sampai hari ini yang kemarin saya sampaikan itu berupa yupa. Terus ada juga bangunan-bangunan kerajaannya, tapi yang Hindu mah tidak bersisa banyak. Cukup ya? Nah, sekarang giliran kelompok. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, mangga. Ya. Boleh upload dong. Woi. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asra Ramadhani. Saya Desi Karati. Saya Finosana Kusnadi. Saya Talita Apriliani. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai kerajaan Kutai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Desi Karati. Biasanya, raja-raja yang pernah memerintahnya, yang pertama Raja Kudungga, yang kedua Raja Awawarman, yang ketiga Mulawarman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Ayu. Perkenalkan, nama saya Nazwan Tanpa dari kelompok 6. Kenapa kerajaan Kutai ini diserang sama kerajaan Kutai yang bersuara Islam? Jadi pada saat itu, Islam dan Hindu tuh bersaing. Mereka tuh berperang memperebutkan kerajaan. Islam sama Hindu kan beda istilahnya. Di dalam satu negara jangan ada 2 presiden. Jadi mereka tuh membuat kerajaan Kutainya tuh masing-masing, ada yang Islam sama ada yang Hindu juga. Silakan kelompok 2. Materi histori kerajaan Kutai terbagi menjadi 3 subbab, yaitu subbab pertama ada letak wilayah kerajaan, subbab kedua ada peninggalan yang masih ada di kerajaan Kutai yang ditemukan di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar untuk di perairan dan untuk di daratan, perbatasan dengan kota Bontang dan Balikpapan kala ditinjau masa kini. Ada peninggalan yang masih ada. Yupa adalah sebuah batu untuk mengikat hewan ternak. Yupa yang ditemukan berjumlah 7, tetapi yang bisa teridentifikasi hanya 3. Ada salah satu yupa dari Kutai ini berisi tentang Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia memiliki putra yang masyhur, Sang Aswawarman. Raja terakhir yang berkuasa di kerajaan Kutai atau raja terakhir yaitu Mulawarman. Raja Mulawarman melanjutkan tahta kerajaan ini dan melaksanakan beberapa upacara keagamaan Hindu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau saat menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang History of Tarumanegara. Prasasti Tugu. Dulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman. Untuk mengalirkannya Sungai Candrabaga. Berdasarkan kajian penelitian bahwa Sungai Candrabaga Raja Purnawarman merupakan sungai Bekasi yang kondisinya seperti foto yang terlampir nih. Di sini saya akan menjelaskan sang legenda Purnawarman. Hasil kajian peneliti ini adalah sketsa wajah Purnawarman ya adik-adik. Berdasarkan temuan-temuan peninggalan berupa prestasi dan literatur dari arkeolog yang ditemukan di Tarumanegara. Izin bertanya, perkenalkan saya Sri Ramadhani dari kelompok 1. Mengenai sungai yang tadi itu berada di mana? Sungai Chandra. Siap. Sebelah mana? Siap cukup. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Ayu. Yang pertanyaannya di mana lokasi Sungai Candrabaga? Sungai Candrabaga berada di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tutup saja dengan 3W. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.
Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 7 dan ini salah satunya adalah prasasti Ciaruten, kedua jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu. Ini kepunyaan raja dunia yang gagah berani yang termasyhur, Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Lalu selanjutnya adalah wilayah kekuasaan, meliputi daerah Jawa bagian barat, Jakarta. Mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan yang runtuh, yang perang tuh bumi Jawa, apa sih? Yang diserang itu kan bumi Jawa oleh Sriwijaya. Nah, kenapa yang runtuh tuh Tarumanegara? Ada hubungannya atau gimana? Mungkin karena bumi Jawa itu adalah pusatnya Tarumanegara. Jadi otomatis kalau menyerang bumi Jawa, pasti yang runtuhnya itu kerajaan Tarumanegara. Boleh di... Oke, next. Kelompok 5 ya. Nah. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Sriwijaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khandapis Pasaribu. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk situs bangunan candi yaitu Candi Muara Takus. Bangunan candi yang masih berdiri kokoh sampai saat ini yang merupakan tempat beribadah umat Buddha. Sanggurama Wilarjaraman, Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Srigasari melangsungkan ekspedisi. Mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir nih. Mohon pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kota Kapur. Dan terakhir pada abad ke-11, serangan kerajaan Chola pada tahun 1025 Masehi dan ekspedisi Pamalayu kerajaan Singasari pada 1275 Masehi membuat runtuh kerajaan Sriwijaya. Sekian presentasi dari kami. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Enggak? Saya Dimas dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Kenapa ibu kota Sriwijaya selalu berpindah-pindah? Karena kerajaan Chola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Sekian aplaus dong buat kelompok. Oke, 6 kelompok sudah menyampaikan hasil media infografis sejarahnya. Bagus nggak? Bagus. Boleh apa lagi? Jadi itu beberapa yang mungkin saya tidak menjelaskan secara detail, tapi Anda bisa menjelaskan detail banget, membuktikan bahwa tidak hanya guru yang memberikan pemaparan materi, tapi Anda juga banyak menemukan. Tadi saya lihat ada yang ngutip dari buku Kemdikbud katanya. Ya, Kutai dan Sriwijaya itu sudah sangat baik, sudah sangat plus banget lah. Apa yang boleh tepuk tangan boleh? Kenapa baik? Karena saya lihat Anda sudah melebihi ekspektasi saya. Ya kalau kita simpulkan ya memang apa yang Anda sampaikan itu adalah beberapa penemuan yang banyak disampaikan oleh beberapa peneliti. Ada yang salah? Ada yang benar? Itu kembali lagi ya. Tapi mungkin tidak boleh diikuti ya kalau perang-perang kayak gitu. Karena yang namanya perang itu kan menimbulkan apa? Kekacauan, perselisihan, korban, kehancuran, kehilangan, kerugian, evolusi, kekecewaan. Aduh, kalah. Nah, jadi itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Ya. Oke, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin sama KM-nya. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan saat pulang. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan.
Ya, makasih.